Drama ini menceritakan tentang seorang wanita yaitu Han Ji-eun yang kehidupannya biasa-biasa saja. Dia bekerja sebagai seorang penulis novel yang masih butuh banyak belajar. Dia tinggal di sebuah rumah yang diberi nama Full House. Rumah itu merupakan satu-satunya harta peninggalan ayahnya yang sangat berharga. Suatu hari, sahabat Han Ji-eun yaitu Dong-wook dan istrinya memberi Han Ji-eun sebuah tiket liburan ke Shanghai secara gratis. Mereka mengatakan semua telah disediakan. Han Ji-eun hanya perlu datang saja. Mendengar kata gratis, Han Ji-eun setuju untuk berangkat. Di perjalanan tanpa sengaja, Ji-eun duduk bersebelahan dengan seorang aktor ternama, Lee Yong-jae. Di pertemuan pertama mereka, Han Ji-eun terlihat senang bisa bertemu seorang aktris, sehingga dia bersikap so akrab. Sedangkan Yong-jae terlihat cuek dan sama sekali tak menyukai sikap dan tingkah Ji-eun yang membuatnya ilfeel. Sesampainya di China, Han Ji-eun mulai merasa ada yang aneh dengan perjalanannya. Dia berusaha menelpon sahabatnya namun tak bisa. Akhirnya dia berusaha sendiri untuk sampai ke hotel yang disediakan. I made a reservation. My name is Han Ji-eun. Wait a minute. Di saat resepsionis mengecek status kamarnya, seorang pria datang. Dia adalah Yeon Min Hyuk. Awalnya, Han Ji-eun tak tahu pria itu bisa berbahasa Korea. 누나가 그렇게 이쁘니? 아이고 웃기는. 내가 뭐라 그러는 줄 알고 나오냐? Setelah dicek, ternyata tidak ada kamar atas namanya. Han Ji-eun jadi kebingungan, terlebih karena dia tak bisa berbahasa asing. Untungnya Min Hyuk menolongnya dengan memesankan kamar baru untuknya. 고맙습니다. 죽어야 돼. Untuk kedua kalinya, mereka bertemu dan saling memperkenalkan diri. Di pertemuan itu, Han Ji-eun tahu bahwa Yong-jae dan Mi Hyuk berteman akrab. Han Ji-eun yang tak memiliki uang sama sekali akhirnya menemui Yong-jae untuk meminta pertolongan. Tetapi Yong-jae sama sekali tak tertarik membantunya. Namun ketika Han Ji-eun menyebut nama Min Hyuk, seketika Yong-jae tertarik. Han Ji-eun membohonginya dengan mengatakan dirinya dan Min Hyuk memiliki hubungan. Yong-jae tertipu dengan kebohongan Han Ji-eun dan memberi banyak uang sehingga Han Ji-eun bisa kembali ke Korea. Sesampainya di Korea, Han Ji-eun kaget melihat seisi rumahnya sudah kosong. Bahkan uang tabungannya juga habis. Dan kedua temannya pergi entah kemana. Mereka hanya menyisakan uang 72 sen. Juga sebuah surat yang memperlihatkan hasil USG anaknya. Dan berjanji akan kembali setelah mereka sukses. Dia adalah Hye-won, wanita yang sangat Yong-jae cintai. Namun Hye-won lebih menyukai Min Hyuk. Melihat kedekatan mereka membuat Yong-jae berencana untuk mempertemukan Han Ji-eun dan Min Hyuk. Akan tetapi semua gagal setelah melihat bagaimana Han Ji-eun dan Min Hyuk saling berinteraksi. Sama sekali tak tampak seperti orang yang telah kenal bertahun-tahun. Yong-jae pun menyadari kalau Han Ji-eun membohonginya. Setelah makan malam tersebut, Han Ji-eun meninggalkan Yong-jae dan kembali ke rumahnya hingga pemilik baru tiba, yang tak lain adalah Lee Yong-jae. Han Ji-eun memberitahu semuanya pada Yong-jae. Namun kali ini dia tak ingin tertipu untuk kedua kalinya. Akhirnya dia mengusir Han Ji-eun hingga dia harus tidur di luar rumah. Keesokan paginya Yong-jae mendapati Han Ji-eun dalam kondisi demam. Terpaksa Yong-jae membawanya masuk dan merawatnya hingga dia merasa baikan. Setelah itu, Yong-jae kembali memintanya pergi. Han Ji-eun yang tak memiliki tujuan terus berada di sekitar rumahnya. Yong-jae yang melihatnya merasa iba dan membawanya kembali untuk dijadikan sebagai asisten rumah tangga.
Permasalahan Han Ji-eun dan temannya ternyata belum selesai. Selain menjual rumah dan mengambil semua isi tabungan Han Ji-eun, mereka juga membuat sebuah kartu kredit atas nama Ji-eun, sehingga Han Ji-eun harus membayar tagihannya. Setelah tahu di mana keberadaan mereka, Han Ji-eun meminta pertanggungjawaban, dan kali ini mereka memanfaatkan kehamilannya untuk lari dari Ji-eun. Sementara di lain tempat, Yongjae yang ingin melawar Hyewon gagal dikarenakan Hyewon lebih memilih menemui Min Hyuk daripada tinggal lebih lama bersamanya. Suatu hari, Han Ji-eun membersihkan sebuah ruangan. Dia menemukan sebuah undangan pesta milik Yongjae. Dia ingin ke pesta itu untuk bertemu beberapa sutradara untuk menawarkan ceritanya, tetapi Yongjae tak mengizinkannya. Akhirnya Ji-eun diam-diam pergi sendiri ke pesta itu. Di sana dia tak menemukan satu sutradara pun. Dia malah bertemu Min Hyuk yang ingin membantunya. Mereka asyik ngobrol di saat Yongjae menelponnya, sehingga Ji-eun meninggalkan Min Hyuk. Hyewon menghampiri Min Hyuk dan mengutarakan perasaannya. Min Hyuk tak tahu harus mengatakan apa lagi, karena selama ini dia hanya menganggap Hyewon layaknya adik saja. Terlebih ketika Min Hyuk tahu Yongjae sangat mencintai Hyewon. Hyewon yang tersulut amarah menghampiri Yongjae tanpa memikirkan reputasi Yongjae saat itu. Yongjae dengan terpaksa membuat sebuah pengakuan jika dia mencintai Ji-eun. 결혼하자. Pengakuan itu membuat Yongjae pada akhirnya meminta Ji-eun menikah kontrak dengannya. Awalnya Ji-eun tak menyetujuinya, namun setelah Yongjae mengatakan akan mengembalikan rumah miliknya, Ji-eun setuju dan membuat sebuah kontrak pernikahan di mana Yongjae menyetujui semua poin yang dibuat oleh Ji-eun. Yongjae hanya menambahkan, jika ada pihak ketiga yang mengetahui kebohongan mereka, maka semua perjanjiannya batal. Beberapa hari kemudian, mereka mengumumkan pernikahan mereka dalam sebuah konferensi pers. Dengan cepat kabar pernikahan mereka tersebar. Teman Ji-eun langsung menemui Ji-eun tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ji-eun sangat kesal, namun dia tak bisa memberitahu kebenarannya. Kabar itu juga diketahui keluarga Yongjae. Mereka mengirim seseorang untuk menjemput Ji-eun agar mau menemui mereka. Yongjae dan keluarganya yang tak akur membuat Yongjae bergegas menjemput Ji-eun. Di perjalanan pulang, Yongjae menurunkan Ji-eun di tengah jalan karena Ji-eun terus saja bercerita tentang keluarga Yongjae. Ji-eun yang juga emosi memilih melarikan diri dan tak ingin menikah dengan Yongjae. Namun pada akhirnya Yongjae dan kedua teman Ji-eun kong kali kong dan membawa Ji-eun ke tempat pernikahan digelar. Sementara ayah Yongjae yang awalnya tak ingin menghadiri pernikahan putranya, pada akhirnya setuju setelah diberitahu. Ji-eun memohon agar dia mau mengantarnya di altar pernikahan. Pernikahan pun digelar dan mereka resmi menjadi suami istri. Setelah itu mereka berdua pergi berbulan madu. Mereka terlihat layaknya anjing dan kucing yang saling menjahili satu sama lain dan tak mau mengalah. Hingga akhirnya Yongjae sedikit mengalah dan mengajak Ji-eun jalan. Dan karena suatu insiden membuat mereka terlihat romantis. Bahkan setelah bulan madunya berakhir, Yongjae tetap mau mengejari Ji-eun bersepeda. Hyewon yang tiba-tiba menghampiri mereka seketika merasa dirinya tak lagi penting bagi Yongjae. 다시는 너 귀찮게 하는 일 없을 거야. Ji-eun sangat senang mengetahui ada panggilan dari sebuah penerbit. Namun ternyata mereka memanggilnya hanya untuk menggali tentang kehidupan Yongjae setelah jadi suami. Jelas Ji-eun tak tertarik melakukannya. Dia kemudian ke kantor Min Hyuk dan menitipkan ceritanya untuk dibaca. Di saat suasana hati Ji-eun tak baik, dia menemukan cincin yang telah Yongjae buang. Ji-eun ingin memilikinya, namun Yongjae bersikeras ingin membuangnya. Dari kejadian itu, Yongjae mengusir Ji-eun, hingga dia harus tinggal di rumah temannya lagi. Setelah manajernya mengetahui bahwa Yongjae mengusir Ji-eun, sang manajer berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan meminta Ji-eun membuat makan siang untuknya.
Sementara Hyewon yang merasa hubungannya dengan Youngjae sedikit menjauh, meminta agar Youngjae menemuinya. Hyewon bertanya, mana yang lebih penting antara dirinya atau istrinya. 너. Mendengar jawaban Youngjae, Hyewon kembali memperjelas hal itu dan berharap Youngjae tak melupakan hal itu selamanya. Ji-eun yang tak tahu menahu tentang pemotretan Youngjae kaget ketika dia melihatnya, sementara sang manajer mengatakan istri Youngjae sangat baik. Dia mau membawa makan siang untuk mereka. Mereka akhirnya harus memperlihatkan kemesraan mereka, meski mereka tak terbiasa melakukannya. Di saat sang manajer berterima kasih atas makanannya, tanpa sengaja Ji-eun melihat cerita yang telah dia buat. Ternyata Youngjae yang memberikannya. Ji-eun bertanya bagaimana ceritanya. Dengan jujur dia mengatakan kalau ceritanya sangat buruk. Seketika hati Ji-eun ciut. Dia akhirnya memberanikan diri mengatakan kalau dia yang menulisnya. 너 왜 그래? 뭐라 그래야 돼? Ji-eun memberitahu kalau benar kata Youngjae, cerita novelnya sangat jelek. Sama seperti yang manajernya katakan. Melihat suasana hati Ji-eun tak baik, Youngjae mengelak tak pernah mengatakan hal demikian dan berusaha menghibur Ji-eun, tapi tak berhasil. Di hari ulang tahun Ji-eun, dia ingin sekali ke taman bermain. Dia mengatakan akan pergi ke tempat itu bersama Woo-sik dan istrinya. Namun karena Min Hyuk menelponnya, dia batal ke taman bermain. Ji-eun disambut dengan kekecewaan ketika Min Hyuk dengan jujur mengatakan cerita Ji-eun adalah cerita paling buruk yang pernah dia baca. Merasa tak terima, Ji-eun balik mengomeli Min Hyuk. Namun ketika Min Hyuk melanjutkan pembicaraannya dan mengajak Ji-eun kerjasama, seketika Ji-eun merasa senang dan sedikit malu karena telah memaki-maki Min Hyuk. Dan untuk merayakan kerjasama mereka, Min Hyuk mengajaknya makan. Sementara Youngjae yang merasa bosan berencana menemui Ji-eun di taman hiburan. Namun dia malah terjebak di tempat itu. Pada akhirnya Youngjae ketahuan pergi ke taman hiburan. Meski dia tak mengakuinya, Ji-eun kemudian mengajak Youngjae main ice skating. Ji-eun yang pandai bermain mengolok-olok Youngjae yang tak bisa bermain. Melihat kebahagiaan Ji-eun, Youngjae ikut senang melihatnya. Keesokan paginya, Youngjae memberi sebuah hadiah kepada Ji-eun sebelum berangkat kerja. Meski sering membuat Ji-eun kesal dan selalu memintanya untuk membersihkan, ada kalanya dia bersikap manis. Hal itu membuat Ji-eun tak mengerti sikap Youngjae yang kadang terlihat jahat dan kadang begitu peduli terhadapnya. Di saat Ji-eun masih memikirkan sikap Youngjae, seseorang membunyikan bel. Nenek dan ibu Youngjae datang berkunjung. Mereka kesal. Ji-eun tak menemui mereka setelah kembali dari honeymoon. Mereka tahu Youngjae keras kepala, namun dia tak menyangka Ji-eun juga seperti itu. Nenek Youngjae akhirnya memutuskan Ji-eun dan Youngjae siap-siap dan tinggal bersama mereka. Di kantor, manajer Youngjae meledek Youngjae yang lebih memilih pulang ke rumahnya daripada makan malam bersama rekan kerjanya. Meski begitu, Youngjae kekeh mengatakan dia hanya tak menyukai acara kumpul-kumpul bersama, makanya dia memilih pulang. Sesampainya di rumah, Ji-eun memberitahu Youngjae ibu dan neneknya datang menemuinya, di mana mereka terlihat kecewa karena Youngjae tak mengabari mereka sama sekali. Awalnya Youngjae bersikap biasa saja, namun setelah Ji-eun memberitahu, nenek meminta mereka tinggal bersama keluarganya. Youngjae bergegas menemui keluarganya bersama Ji-eun. Youngjae memberitahu Ji-eun tentang keluarganya dan memintanya jangan khawatir karena semua keluarganya sangat baik. Meski Youngjae mengatakan mereka baik, Ji-eun merasa takut pada neneknya. Youngjae meneruskan jika nenek bersikap buruk itu karena Ji-eun cantik dan nenek sangat membenci wanita cantik. 아까 할머니가 너한테 심한 말 한 거는 네가 얼굴이 예뻐서 그러는 거라고 절대 생각하면 안 돼. Youngjae segera mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Meski begitu, Youngjae tak ingin tinggal bersama mereka. Nenek beralasan, semua demi Ji-eun, dia harus diajari memasak. Youngjae mengatakan, tak perlu melakukan hal seperti itu. Ji-eun bisa melakukan segalanya, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Nenek juga mengungkit tentang hadiah. Seharusnya mereka membawa hadiah saat berkunjung. Youngjae meminta neneknya memilih apa saja yang dia inginkan dan akan membelikannya. Sementara Ji-eun mengatakan dia memiliki sebuah hadiah, di mana hadiahnya sebuah lagu. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰, 아무 귀여워.
Jian bernyanyi dengan semangat. Yongjae malah merasa malu. Ibu dan neneknya tercengang, sedangkan ayah Yongjae yang baru tiba bahagia dan bertepuk tangan untuk Ji-eun. Keesokan paginya Ji-eun ada janji bertemu Min Hyuk. Akan tetapi Ji-eun tak bisa pergi sebelum pekerjaan rumahnya terselesaikan. Alhasil Ji-eun hampir telat. Bahkan dia meninggalkan hadiah yang diberikan oleh Yongjae. Ji-eun berusaha mencarinya kembali, namun tak menemukannya. Setelah mengetahui semuanya, Min Hyuk yang tak ingin Ji-eun bersedih lantas membawa Ji-eun untuk mencari benda yang sama. Ji-eun menemukannya, akan tetapi dia tak membelinya karena meski sama yang memberikannya berbeda. Min Hyuk menagih janji kepada Ji-eun untuk mentraktirnya makan spaghetti. Ji-eun menolak karena dia harus pulang lebih awal untuk membereskan rumah. Tanpa sadar Ji-eun juga mengatakan dia tak masalah melakukannya meski melelahkan asalkan dibayar. Di rumah, Ji-eun meminta maaf karena telah menghilangkan hadiah yang Yongjae berikan. Melihat ketulusan Ji-eun yang bahkan sampai menangis, Yongjae berinisiatif untuk mengajaknya jalan. Di lain sisi, Hyewon bertemu Min Hyuk. Dia bertanya kapan Min Hyuk ke New York, karena dia juga akan ke New York untuk belajar kembali. Min Hyuk yang tahu alasan sebenarnya Hyewon ingin ke New York mengatakan, kau tak perlu ke New York karena dia tak jadi pergi. Min Hyuk dengan tegas meminta Hyewon berhenti. Menurut Min Hyuk, Hyewon tak menyukainya. Hyewon hanya terobsesi memilikinya saja. Dan hal itu tidak mungkin karena Min Hyuk hanya menganggapnya sebagai seorang adik, tidak lebih. Hyewon yang sedih dengan sikap Min Hyuk lantas menghubungi Yongjae. Tanpa ragu, Yongjae menurunkan Ji-eun di jalan. Yongjae menenangkan Hyewon dengan mengatakan, Hyewon sama sekali tak bersalah. Wajar jika dia ingin memiliki Min Hyuk karena dia menyukainya dan itu bukanlah obsesi melainkan cinta. Sementara Ji-eun masih terus menunggu kedatangan Yongjae di tempat janjian mereka. Yongjae sempat ingin menemui Ji-eun namun Hyewon melarangnya. Sementara Ji-eun yang sudah sangat lelah menunggu memilih pulang ke rumahnya. Ji-eun meluapkan kekesalannya dan mengeluarkan semua kata-kata kasarnya. Yongjae yang tak mau kalah malah berbalik marah. Ji-eun yang tak tahan lagi memilih untuk meninggalkan rumah. Dia ke tempat temannya. Akan tetapi temannya malah dalam perjalanan menuju rumah Ji-eun. Yongjae mempersilahkan mereka masuk dan menunggu kedatangan Ji-eun. Setelah ditinggal, mereka berdua malah asyik menjelajah rumah tersebut dan mengobrak-abrik dapur dan memakai pakaian Yongjae seenaknya. Karena kesal dengan tingkah mereka, Yongjae tanpa sengaja mengatai mereka pengemis. Tak terima dikatai seperti itu, Hyejin menjambak Yongjae. Ji-eun datang dan membela Yongjae. Pada akhirnya Ji-eun lupa kalau dia ingin meninggalkan rumah dan mengusir kedua temannya. Keesokan paginya, Yongjae mengajak Ji-eun menonton bioskop. Dia menyiapkan 2 tiket nonton. Ji-eun segera siap-siap untuk pergi dan seseorang menelpon. Dia adalah Hyewon. Dia menelpon karena nomor Yongjae tak bisa dihubungi. Dia meminta Ji-eun memberitahu Yongjae kalau dia menelpon. Ji-eun terus menanti kedatangan Yongjae sembari memesan makanan untuk mereka berdua. Ji-eun kembali merasa Yongjae tak menepati janjinya. Akan tetapi di tengah film Yongjae datang. Dia sengaja datang telat agar tak ada yang mengenalinya. Di perjalanan pulang, Ji-eun memberitahu Yongjae bahwa sebelum dia berangkat ke bioskop, Hyewon menelponnya. Mengetahui Hyewon sakit, tanpa pikir panjang Yongjae berputar balik untuk menemui Hyewon. Yongjae begitu mengkhawatirkan Hyewon dan tak lagi memperdulikan Ji-eun sama sekali. Melihat Yongjae bersama Hyewon, Ji-eun memilih untuk berada di luar saja. Untungnya Pak Lee, ayah Yongjae ada dan membawa Ji-eun masuk menemui Hyewon. Ji-eun berbohong dan mengatakan dia harus memarkirkan mobil terlebih dahulu, makanya dia telat datang. Pak Lee yang tak ingin menantunya salah paham antara hubungan Yongjae dan Hyewon, lantas menjelaskan semuanya sebelum pergi. Setelah mengantar ayahnya pulang, mereka berdua kembali ke ruangan Hyewon. Hyewon berkata, mereka juga bisa pulang karena dia sudah merasa baikan. Di perjalanan, Ji-eun bertanya keakraban yang terjalin di antara Hyewon dan Yongjae. Yongjae mengatakan, itu karena mereka sudah kenal sejak mereka kecil.
나랑 희진이랑 동욱이처럼 Yongjae kesal dan tak ingin Hyewon disamakan dengan teman Ji-eun. Ji-eun juga ikut kesal, membuat mereka kembali adu mulut dan tak ingin mengalah satu sama lain. Di saat hari sudah larut, Yongjae kembali menemui Hyewon karena sangat mengkhawatirkannya. Ji-eun yang melihat Yongjae pergi terus menunggu di depan rumah. Yongjae masih menemani Hyewon di rumah sakit. Setelah merasa Hyewon baik-baik saja, dia kembali dan mendapati Ji-eun tertidur di teras rumah. Ji-eun sudah menyukai Yongjae tetapi dia masih enggan untuk jujur dan bertanya tentang alasan Yongjae membeli rumahnya. Yongjae bercerita, dia membeli rumah tersebut karena suka namanya dan kelak dia berencana untuk tinggal di rumah tersebut dengan wanita yang sangat dia cintai. 사랑하는 사람이 뭐예요? Tak ingin Yongjae berpikir yang tidak-tidak, Ji-eun mengalihkan pembicaraan dengan bercerita horor. Begitulah malam itu berakhir. Keesokan paginya Yongjae memasak bubur untuk Hyewon. Ji-eun terlihat cemburu dan berharap kelak Yongjae membuatkannya juga jika dia sakit. 그때도 이렇게 죽 끓여줄 거예요? 너 전에 내가 죽 끓여줬잖아. Yongjae mengingatkan Ji-eun kembali kalau dia lebih dulu membuat bubur tersebut untuknya ketika mereka pertama kali bertemu. Setelah mengingatnya, Ji-eun merasa senang. Yongjae lantas meminta Ji-eun membawa makanan itu ke rumah sakit karena dia ada pekerjaan lain. Hyewon sedikit kecewa karena dia menanti kedatangan Yongjae bukan Ji-eun. Ji-eun memberitahu Yongjae tak datang karena dia sedang sibuk. Hyewon malah membahas hal lain. Dia ingin tahu bagaimana perasaan Ji-eun melihat dirinya dan Yongjae. Hyewon menjelaskan bahwa Yongjae dan dirinya sudah berteman sejak lama. Jadi walaupun Yongjae telah menikah, takkan ada yang berubah di antara mereka. Setelah Hyewon pergi, nenek Yongjae menelpon. Mengetahui Ji-eun ada bersama menantunya, dia ingin Ji-eun menemuinya. Ji-eun diperintahkan untuk membersihkan kebun sayurnya. Sementara nenek asyik ngemil sembari mengejek Ji-eun yang menurutnya hanya bisa menari dan bernyanyi saja. Ji-eun tak terima dengan perkataan nenek. Ji-eun memberitahu ketidaksukaannya terhadap ucapan sang nenek. Seketika darah tinggi nenek kumat dan merasa tak enak badan. Ji-eun yang cemas segera menawarkan bantuan. Alih-alih membuat nenek membaik, Ji-eun malah membuat sekujur tubuh nenek semakin kesakitan. Di lain sisi, Yongjae menemui Min-hyuk dan pergi bersama ke suatu tempat. Yongjae memperingatkan Min-hyuk agar tak menyakiti Hyewon, dan jika Min-hyuk melakukannya lagi, dia takkan tinggal diam. Min-hyuk malah menyarankan Yongjae untuk memikirkan dan memperhatikan Han Ji-eun saja, bukan Hyewon. Melihat suasana hati Yongjae tak baik, Ji-eun menawarkan es krim dan menghiburnya dengan beberapa lelucon, akan tetapi hal itu tak membuat Yongjae merasa baikan. Di hari berikutnya, Yongjae berpamitan untuk menemui Hyewon. Sebelum pergi, Ji-eun meminta Yongjae memakai cincinnya dengan alasan ibu dan neneknya akan marah jika tahu Yongjae melepas cincinnya. Padahal dia hanya ingin Hyewon tahu Yongjae telah menikah. Di luar, Ji-eun kembali meminta agar Yongjae pulang lebih awal dan makan bersamanya karena dia akan memasak masakan kesukaan Yongjae. Benar saja, Hyewon merasa risih dengan cincin yang melingkar di jari Yongjae dan memintanya untuk melepasnya dan mengganti dengan aksesoris dari toko Hyewon. Hyewon semakin risih mendengar Yongjae berbicara dengan Ji-eun via telepon yang meminta Yongjae segera pulang. Pada akhirnya Yongjae lupa mengambil cincinnya, sementara Hyewon menyadari, namun dia memilih untuk tak mengembalikannya. Sesampainya di rumah, Yongjae langsung mencicipi masakan buatan Ji-eun yang dia anggap tak enak. Sementara Ji-eun salfok dengan jari Yongjae yang tak lagi mengenakan cincinnya. Setelah mengetahui cincinnya tertinggal, Ji-eun segera meminta Yongjae menelpon Hyewon. Hyewon yang tahu Yongjae menelpon hanya untuk menanyakan cincin miliknya saja, menjadi kesal dan mengatakan dia tak tahu tentang cincin tersebut. Dari masalah cincin tertinggal melebar ke ranah lain dan memicu percekcokan di antara mereka. Ji-eun tak tahan dan mengemas pakaiannya lagi. Yongjae merasa aneh ketika terbangun dan tak menemukan Ji-eun. Dia merasa Ji-eun benar-benar telah pergi. Namun ketika dia ke kamar Ji-eun, Yongjae senang melihat koper milik Ji-eun masih ada. Selain naskah Ji-eun yang masih berantakan, wajah Ji-eun juga tampak buruk, ujar Min-hyuk, sehingga Min-hyuk mengajak Ji-eun keluar, sekaligus mengajari Ji-eun sesuatu untuk menambah wawasan naskahnya kelak. Karena merasa bersalah, Yongjae kembali memesan sebuah cincin, sementara di luar,
ada teman Ji-eun yang berkunjung. Akan tetapi Yongjae malah tak membiarkan mereka masuk. Akhirnya mereka menerobos masuk melalui jendela yang rusak. Dan tanpa sengaja Dongwook menemukan perjanjian yang dibuat Ji-eun dan Yongjae. Yongjae terkejut melihat kedua teman Ji-eun ada di dalam rumah, terlebih ketika mereka tahu kontrak yang mereka buat. Sementara Ji-eun yang juga tahu kabar tersebut sangat terkejut. Ji-eun segera berpamitan pada Min-hyuk. Dongwook dan istrinya mengancam Yongjae juga Ji-eun menggunakan kontrak tersebut. Akan tetapi Ji-eun lebih pintar. Ji-eun membahas kejahatan yang telah mereka lakukan membuat Dongwook sedikit takut dan akan menyembunyikan status pernikahan kontrak mereka. Yongjae meminta maaf dan mengatakan dia telah memesan cincin yang baru dan takkan menghilangkannya lagi. 다시 안 잃어버릴게. Ji-eun yang sudah tak marah lagi meminta Yongjae mengulurkan tangannya dan menggambar sebuah cincin di jemari Yongjae. 뭐 하는 거야 이게? Kejadian itu membuat mereka kembali berbaikan. Dengan hati-hati, Yongjae mencuci tangannya agar cincin buatan Ji-eun tak luntur. Sementara di luar, Ji-eun melihat bingkisan besar dan membukanya. Ketika mereka memasang foto tersebut, Hye-won menelpon untuk bertemu. 누구예요? 형실이야? Dan untuk pertama kalinya, Yongjae berbohong dan tak memberitahu bahwa itu dari Hye-won demi menjaga perasaan Ji-eun. Hye-won hendak mengembalikan cincin Yongjae. 이거 뭐야? Dia malah fokus dengan jari Yongjae. Yongjae menjelaskan, sementara Hye-won terlihat tak suka mendengar cerita Yongjae. Seketika Hye-won jujur dan mengatakan dia tak menyukai Han Ji-eun. 형아. Yongjae lantas meminta agar Hye-won tak mengkhawatirkan apapun, karena dia takkan melepaskan Hye-won hingga Hye-won sendiri yang melepaskannya. Di rumah, Ji-eun kesal. Yongjae telat pulang juga terlebih setelah Ji-eun tahu Yongjae telah membohonginya. Begitupun dengan Hye-won yang telah menyembunyikan cincin Yongjae. Di hari berikutnya, nenek mengajak Ji-eun berkunjung ke rumahnya. Mereka keasyikan bermain, sampai lupa waktu. Akhirnya Ji-eun menginap. Ji-eun memberitahu Yongjae bahwa dia menginap di rumah kediaman keluarganya. Ji-eun melihat seisi kamar dan melihat sebuah foto. Yongjae menjelaskan semuanya pada Ji-eun hingga berujung membahas Hye-won. Seketika mood Ji-eun berubah terlebih setelah tahu alasan mengapa dia selalu ingin ice cream. Itu karena Hye-won menyukainya. Kembali Ji-eun tersadar betapa Yongjae sangat menyukai Hye-won. Setelah kembali ke rumah, Ji-eun memberitahu Yongjae agar mereka tak sering-sering bertemu. Bahkan jika mereka satu rumah, Ji-eun melakukannya agar tak menyimpan rasa yang lebih kepada Yongjae. Namun kenyataannya Yongjae tidak bisa jika tidak melihat Ji-eun. Dia merasa sepi sehingga dia kembali menjaili Ji-eun dan tak lagi mau mengikuti semua keinginannya. Yongjae menjaili Ji-eun menggunakan pekerjaannya, membuat Ji-eun begitu sedih mengira pekerjaannya terhapus. Tak ingin Ji-eun terus bersedih, Yongjae menawarkan ice cream. 아이스크림 먹을래? 아이스크림? Ji-eun auto meledak setelah tahu sejarah es krim. Ji-eun sangat-sangat membenci es krim. Akhirnya Yongjae harus menyanyi lagu 3 beruang untuk menghiburnya. Suatu hari Ji-eun hendak menghadiri pemutaran film perdana Yongjae. Namun sebelum itu dia ke kantor Min-hyuk untuk membawa naskah yang telah dia buat. Tak disangka Ji-eun dan Min-hyuk bertemu di lift dan pergi bersama ke tempat pemutaran film. Di mobil, Ji-eun bertanya, selain makan es krim, apalagi yang sering Yongjae dan Hye-won lakukan bersama? Apakah Yongjae juga yang mengajari Hye-won naik sepeda? Setelah Min-hyuk mengatakan dialah yang mengajari Hye-won naik sepeda, Ji-eun sangat senang mendengarnya. Di parkiran, Hye-won merasa cemburu melihat Min-hyuk begitu perhatian dengan Ji-eun. Di dalam gedung, Ji-eun yang sedang berbicara dengan Hae-jin melihat Hye-won dan meminta berbicara berdua. Ji-eun membahas mengenai cincin perkawinan yang Hye-won sembunyikan. Hye-won menanggapinya dengan sangat santai. Sementara Ji-eun tambah emosi. Ji-eun berharap Hye-won berhenti mengganggu dan menelpon Yongjae. Jika menyukai Min-hyuk, jika terjadi sesuatu seharusnya dia menghubungi Min-hyuk, bukannya Yongjae yang sudah memiliki istri. Hye-won sama sekali tak terprovokasi, bahkan dia membuat taruhan kepada Ji-eun, siapa yang paling Yongjae sayangi. Meski tak yakin Yongjae mau memilihnya, Ji-eun tetap berusaha dan meminta Yongjae pulang bersamanya. Akan tetapi Yongjae memilih jalan bersama Hye-won.
Bahkan ketika Jian memintanya untuk tinggal, dia tetap pergi bersama Hyewon. Hyewon membawa Youngjae ke sebuah taman untuk mengingatkan Youngjae tentang masa kecil mereka. Saat itu Hyewon mulai menyadari keberadaan Youngjae dan tak suka jika Youngjae tak ada di sampingnya. Sesampainya di rumah, Jian bertanya kemana mereka pergi. Setelah Jian memberitahunya, Jian malah murung. Kembali Youngjae menawarkan es krim. 크림 먹을래? 내가 아이스크림 얘기하지 말라. Hal itu membuat Jian kesal dan tak ingin mendengar kata es krim lagi. Di kemudian hari, dia ingin dibelikan bunga saja, bukan es krim. Jian melarang Youngjae tersenyum, karena jika Youngjae seperti itu, Jian akan luluh dan memaafkannya kembali. Jian seketika berubah serius dan mengatakan kalau Youngjae bisa melindungi Hyewon karena dia tahu Youngjae menyukainya. Dan dia akan melindungi Youngjae karena sepertinya dia telah menyukai Youngjae. 어? 좋아하는 것 같아요. Youngjae malah mengira Jian sedang berbuat sebuah lelucon kepadanya. Jian pun terpaksa berbohong kalau itu memang lelucon. Jian lantas bergumam, mengapa dia bisa menyukai orang seperti itu. Suatu hari di kantor, rumor mengenai Youngjae dan Hyewon yang sering bertemu, bahkan setelah pernikahan Youngjae, mulai terhembus. Untuk menutupi, asisten manajer melarang Hyewon dan Youngjae bertemu untuk beberapa waktu. Dan Youngjae harus melakukan wawancara di rumahnya bersama Jian. Setelah diberitahu, Jian setuju dan mulai mempersiapkan mempercantik dirinya. Hyejin yang datang memberitahu kalau wawancara tersebut dilakukan untuk menutupi isu perselingkuhan Youngjae dan Hyewon. Seketika Jian memutuskan untuk tak melakukan wawancara tersebut. Dan untuk membuat Jian setuju, Youngjae akhirnya terpaksa mengambil alih semua pekerjaan Jian agar Jian mau melakukan wawancara tersebut. Dalam wawancara tersebut, mereka melakukan beberapa sesi foto yang menunjukkan kekompakan mereka dalam berumah tangga. Dan sesi wawancara itu ditutup dengan sesi pertanyaan tentang Hyewon. Youngjae tak menyukai pertanyaan tersebut, akan tetapi Jian menjawab semuanya dengan santai. Setelah wawancara selesai, Youngjae mempertanyakan kembali wawancara sebelumnya kepada Jian. Jian memberitahu bahwa dia hanya tak ingin terlihat kasihan jika orang lain mengira suaminya berselingkuh. Youngjae yang tak merasa demikian memulai perdebatan dengan Jian. Sementara Hyewon yang tak kunjung menerima panggilan dari Youngjae, memilih menelpon lebih dahulu dan mengajak Youngjae bertemu. Hyewon kesal karena Youngjae terlihat seakan menghindarinya hanya karena sebuah skandal. Selain itu, Hyewon ingin agar Youngjae menepati janjinya dan takkan pergi dari sisinya sampai dia sendiri yang melepasnya pergi. Sementara Jian menemui Minhyuk untuk membahas pekerjaan mereka. Di samping itu, Minhyuk juga ingin tahu komentar Jian tentang film Youngjae. Jian mengatakan dia belum sempat menontonnya. Dia akan pergi setelah pertemuan mereka. Pada akhirnya, Minhyuk ingin ikut menonton kembali bersama Jian. Mereka bertemu Hyejin dan Dongwook. Hyejin setuju jika kelak Jian bersama Minhyuk, sementara Dongwook tetap memilih Youngjae. Ketika film dimulai, Minhyuk malah mengatakan kalau dia menyukai Jian. Minhyuk menjelaskan, dia adalah seorang pria yang super sibuk, namun dia bisa menyempatkan waktunya untuk bersama Jian. Dan itu bukanlah hal yang mudah, tapi Minhyuk melakukannya. Dan setelah nonton bersama, Minhyuk menagih janji Jian untuk mengajaknya makan spaghetti. Di kantor, Dongwook melapor pada Youngjae bahwa Jian dan Minhyuk nonton bersama dan terlihat sangat bahagia. Dia tak ingin Youngjae menyesalinya di kemudian hari jika Jian bersama Minhyuk. Tak ingin Jian terus bersama Minhyuk, Youngjae menggunakan nama neneknya agar Jian mau pergi bersamanya. Dan meski merasa aneh dengan Youngjae, Jian tak begitu mempertanyakan banyak hal dan menerima semua ucapan Youngjae. Pada hari berikutnya, Jian ingin membantu Youngjae menyelesaikan pekerjaannya. Akan tetapi Youngjae menolak, sehingga Jian menerima ajakan Minhyuk untuk bertemu. Youngjae yang tak ingin Jian pergi mulai berulah dan meminta Jian menyelesaikan semua pekerjaan yang dia perintahkan sebelum pergi. Bahkan setelah semuanya selesai, Youngjae masih berusaha menahannya, hingga Jian diam-diam pergi melewati jendela. Minhyuk mengajak Jian makan malam untuk merayakan ulang tahunnya. Dia tak meminta kado apapun pada Jian, karena baginya Jian adalah hadiah istimewa. Di rumah,
Yongjae masih terus menunggu kedatangan Ji-eun yang saat itu masih bersama Min-hyuk. Min-hyuk begitu belak-belakan bercerita tentang kehidupannya dan berharap Ji-eun menyukainya, sama seperti ciwik-ciwik lainnya yang menginginkannya karena dia tampan, tinggi, kaya, dan sangat berkarisma. 왕자병 있으세요? Min-hyuk tersenyum memperjelas bahwa dia tidak sedang bercanda. Tak ingin Min-hyuk sakit hati, Ji-eun mengatakan dia juga ingin melakukannya. Tapi sayangnya dia sudah punya suami, sehingga dia tak bisa melakukannya lagi. Min-hyuk mengatakan, itulah yang mengganggunya sekarang, dan mungkin saja dia akan mengambil Ji-eun dari sisi Yongjae. Terlebih, saat dia melihat Yongjae tak begitu menghargainya, sehingga Min-hyuk berharap Ji-eun mau membalas perasaannya. 나 좋아해 줄래요? Yongjae yang tak ingin ketahuan sedang menunggu Ji-eun, segera berlari ketika melihat mobil Min-hyuk datang. Setelah itu, Yongjae mempertanyakan banyak hal. Ji-eun dengan jujur memberitahu semuanya, membuat Yongjae terkejut dan tak tahu harus mengatakan apa lagi. Ketika Min-hyuk dan Yongjae bertemu, Yongjae meminta maaf karena tak tahu hari ulang tahunnya. Min-hyuk pun demikian. Bahkan dia tak tahu ulang tahun Yongjae. Setelah itu, Yongjae to the point memberitahu ketidaksukaannya ketika Min-hyuk dan Ji-eun jalan berdua. Yongjae juga tak ingin Min-hyuk mempermainkan Ji-eun karena Ji-eun itu berbeda dari gadis lainnya. Min-hyuk memahami semua maksud perkataan Yongjae. Akan tetapi dia tidak sedang bercanda dan tak ingin membuat kesalahpahaman di antara mereka. Karena dia tahu Yongjae menyukai Hyewon. Jadi, dia tak merasa melakukan kesalahan apapun. Sebelum pergi, Min-hyuk memberi saran kepada Yongjae agar jangan ragu dan memperkuat hatinya saja. Dikarenakan keinginannya tak berhasil pada Min-hyuk, Yongjae lantas menemui Ji-eun dan memintanya menjauh dari Min-hyuk. Ya menurut Yongjae, Min-hyuk seorang playboy akan tetapi Ji-eun tak mau menjauh karena menurutnya pribadi Min-hyuk orang yang baik. Dan tak mungkin Min-hyuk menyukai orang sepertinya. Sementara Yongjae tetap ingin Ji-eun berhati-hati karena Yongjae tahu Ji-eun memiliki sesuatu yang membuat orang nyaman di dekatnya. Juga dia tak pernah menjadikan Ji-eun sebagai sebuah hadiah untuk orang lain. Beberapa saat kemudian, Ji-eun kembali berbicara dan ingin agar Yongjae mengundang Min-hyuk ke rumahnya untuk makan bersama. Setelah berpikir sejenak, Yongjae bersedia mengundangnya. Ji-eun menelpon mertuanya untuk meminta resep capcay, akan tetapi ibu mertuanya tak ada. Si nenek lantas memintanya ke rumah karena dia yang akan mengajarinya memasak. Si nenek sok-sokan pandai memasak dan terus meremehkan Ji-eun. Nyatanya dia tak tahu apa-apa dan hanya menyontek resep menantunya. Bahkan, memotong sayuran saja dia tak mampu. Dan hasil masakannya sangat aneh dan tak bisa dimakan. Nenek yang kesal mengomeli menantunya karena masakannya gagal. Sementara Ji-eun menemukan kertas contekan si nenek dan mengetahui kalau nenek tak bisa memasak. Seketika, nenek merasa harga dirinya tercoreng di depan Han Ji-eun yang dipanggilnya 3 beruang. Nenek yang malu seketika bertingkah seakan dia yang tersakiti dan meminta Ji-eun menyanyi lagu 3 beruang. Dikarenakan Ji-eun bernyanyi sambil menangis, nenek kesal. Ji-eun malah meluapkan isi hatinya dengan tangisan yang meraung-raung. Membuat nenek pun merasa bersalah. Untuk menghibur Ji-eun, nenek menyanyikan lagu 3 beruang untuk Ji-eun. Sesampainya di rumah, Ji-eun memberitahu Yongjae kalau semua masakan tersebut dari Ilsan. Sedangkan Yongjae memerintahkan Ji-eun untuk mengikuti perintahnya ketika dia menginjak kakinya. Di jalan, Min-hyuk dan Haejin berpapasan. Min-hyuk memberi Haejin tumpangan. Tanpa Haejin sadari, dia memberitahu Min-hyuk kalau Ji-eun dan Yongjae hanya menikah kontrak. Karena ketakutan, Haejin hanya memberi Ji-eun buah yang dia bawa, lalu pergi. Sementara Min-hyuk segera masuk ke dalam rumah. Yongjae ingin memanas-manasi Min-hyuk selama dia ada di rumah mereka. Bahkan Yongjae memanggil Ji-eun dengan kata sayang. Min-hyuk terlihat mulai bingung dengan semua yang dia lihat dan apa yang dikatakan oleh Haejin dan memilih untuk pergi lebih awal. Yongjae melancarkan trik terakhirnya dan mengatakan bahwa Ji-eun hamil dan memberitahu Min-hyuk hal tersebut.
아니, 아이고 이런 집안의 경사가. 고마워 형. 효연 씨가 바로 찾는 안 되는 거야. 아이고. Min Hyuk semakin bingung dan meminta seseorang mencari tahu sesuatu. Sementara Yongjae merasa puas dan tak henti-hentinya tersenyum. 뭐 기분 좋은 일 있어요? Bahkan dia tak ingin Ji-eun menemui Min Hyuk terlalu lama dan harus menjaga kandungannya. Setelah itu dia mengajak Ji-eun makan malam di luar. Setelah kejadian itu, sikap Min Hyuk terhadap Ji-eun berubah 180 derajat dan tak lagi menatapnya. Ji-eun juga menjadi bingung dengan sikap Min Hyuk yang tiba-tiba berubah. Suatu hari, Hye-won menemui Min Hyuk untuk memberinya hadiah dan kembali mengungkap perasaannya. Namun karena Min Hyuk masih tak bisa menerimanya, maka Hye-won memutuskan untuk berhenti sampai di situ. Hye-won yang terluka kembali menghubungi Yongjae untuk bertemu, sementara Ji-eun telah sampai di tempat yang Yongjae telah siapkan untuk mereka. Tanpa memperdulikan perasaan Yongjae, Hye-won terus-terusan membicarakan keinginannya hidup bersama Min Hyuk. Sementara Ji-eun yang masih terus menunggu, menerima telepon dari Dongwook yang mengabarkan Yongjae dan Hye-won sedang bersama. Ji-eun sama sekali tak mau melakukan apapun dan terus menunggu Yongjae datang. Dikarenakan Yongjae tak kunjung datang, Ji-eun pulang ke rumah dan kembali menunggu kedatangan Yongjae. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. 많이 기다렸냐? 왜 사람을 기다리게 하냐고요? Ji-eun meluapkan semuanya kepada Yongjae yang selalu membuatnya menunggu, dan jika dia sangat menyukai Hye-won, mengapa dia tak mau mengakuinya saja, sehingga Yongjae tak membuat hidupnya terasa sangat sulit. Ji-eun menceritakan semuanya kepada Yongjae dengan derai air mata, sementara Yongjae sama sekali tak merasa bersalah dan malah memulai perdebatan. 이제 나한테도 이영재 씨 아무것도 아니에요. Ji-eun yang tak tahan lagi memilih pergi meninggalkan rumah. Di saat bersamaan hujan turun dengan lebatnya. Yongjae mulai cemas dan mencari keberadaan Ji-eun, namun tak menemukannya sama sekali. Kali ini Ji-eun benar-benar kecewa dan memilih menghubungi Min Hyuk untuk menjemputnya. Tak selang beberapa saat, Min Hyuk datang dan membawa Ji-eun ke rumahnya. Sementara Yongjae sangat pusing dan memikirkan keberadaan Ji-eun. Ketika Ji-eun tertidur, dia masih saja mengeluarkan air mata. Min Hyuk mengatakan, 정말 고민이다. 당신은 어떻게 했으면 좋겠네. Pada akhirnya Min Hyuk menghubungi Yongjae untuk memberitahu Ji-eun sedang bersamanya. Dan ketika Ji-eun terbangun dari tidurnya, dia sendiri yang akan membawanya pulang. Min Hyuk juga mengatakan kalau waktu Yongjae sudah cukup dan sekarang dia akan merebut Han Ji-eun darinya. 한지은 씨 너한테서 뺏어오기로 했다. Yongjae datang dan membawa Ji-eun pergi dari rumah Min Hyuk. Yongjae yang masih kesal menemui Ji-eun dengan emosi. Namun karena Ji-eun sedang sakit, seketika Yongjae berubah dan segera merawat Ji-eun. Hingga pagi menjelang, Yongjae menyiapkan bubur untuk Ji-eun. Akan tetapi Ji-eun tak memakannya dan memilih ke Ilsan setelah nenek menelponnya. Melihat keadaan Ji-eun yang lemah, nenek membawanya ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Juga membelikannya beberapa obat kuat untuk diminum. Di tempat berbeda, Hye-won mengajak Yongjae jalan. Akan tetapi kali ini Yongjae menolak karena ingin menjaga Ji-eun. Sesampainya di rumah, Yongjae melihat Ji-eun sama sekali tak memakan bubur buatannya, sehingga Yongjae kembali mengomeli Ji-eun yang terus saja diam. Pada akhirnya, Yongjae pun terdiam ketika melihat Ji-eun hanya menatapnya saja. Untuk membuat suasana hati Ji-eun membaik, Yongjae bernyanyi 3 beruang sampai Ji-eun tertawa terbahak-bahak dengan tingkah Yongjae. Setelah berbaikan, Ji-eun makan dengan lahapnya dan meminum minuman dari nenek sambil mengatakan ini adalah obat penambah hormon. Seketika Yongjae berpikir yang tidak-tidak. Keesokan paginya Yongjae sedikit berubah dan mengatakan akan memberi kabar jika dia telat.
Yongjae melanjutkan, sebelumnya dia bersikap acuh karena tak pernah ada orang yang menunggunya pulang. Namun kali ini dia akan berusaha sebaik mungkin dan memberi kabar. Yongjae juga mengatakan, Ji-eun bukanlah orang yang tidak berarti apa-apa baginya. 갔다 와요. 누구세요? Haejin menemui Ji-eun dan memberitahu bahwa tanpa sengaja dia telah memberitahu Min-hyuk tentang pernikahan kontraknya dengan Yongjae. Karena ingin tahu seberapa banyak yang Min-hyuk tahu, Ji-eun menelponnya untuk bertemu. Ji-eun mencoba mencari tahu, akan tetapi Min-hyuk tak mengatakan apa-apa. Min-hyuk malah ingin tahu bagaimana rasanya berkencan. Mereka pun keluar. Min-hyuk memperlakukan Ji-eun layaknya orang yang sedang berkencan. Ji-eun pun merasa senang dengan perlakuan Min-hyuk, karena dia tak pernah melakukannya bersama Yongjae, dikarenakan status Yongjae sebagai aktor terkenal. Bahkan itu kali pertama dia menerima bunga dari seseorang. Akhirnya Min-hyuk jujur dan mengatakan dia tahu pernikahan palsu mereka. Dan dia sangat membenci kebohongan. Akan tetapi setelah bertemu Ji-eun kembali saat itu, dia mulai memikirkan banyak hal. Seandainya kesempatan pertama itu datang kepadanya, seandainya Ji-eun menemuinya lebih dulu, seandainya Ji-eun tidak menikah dengan Yongjae, dan seandainya dia memiliki kesempatan lagi, maka dia takkan menyia-nyiakannya dan akan merebut Ji-eun dari sisi Yongjae. 아직 늦지 않은 거 맞죠? 나한테도 기회 줄래요? Di tempat berbeda, Yongjae merasa aneh dengan tingkah Dongwook. Akhirnya Yongjae menginterogasinya dan mendapati fakta kalau Min-hyuk telah mengetahui pernikahan palsunya bersama Ji-eun. Di rumah, Yongjae kembali kesal mengetahui Ji-eun menerima bunga dari Min-hyuk dan mengatainya sedang berselingkuh. 너 바람났냐? Ji-eun yang tak mau kalah membahas hubungan Yongjae dan Hyewon. Ji-eun juga melanjutkan membahas kontrak mereka yang sebentar lagi berakhir. Jadi tak masalah baginya untuk jalan dengan siapapun. Yongjae yang tak ingin hubungan mereka segera berakhir, berusaha mencari keberadaan kontrak pernikahan palsu mereka yang disimpan oleh Ji-eun. Namun, Ji-eun malah salah mengira dan mengatakan Yongjae sedikit gila setelah meminum obat kuat yang diberikan oleh nenek, sehingga Ji-eun melarang Yongjae meminumnya lagi. Yongjae tak mau ambil pusing apa yang Ji-eun pikirkan tentangnya dan membahas kontrak mereka. Dia ingin memperbaharuinya dengan alasan sebelumnya mereka membuat kontrak itu dengan buru-buru. Setelah Yongjae menjelaskannya panjang kali lebar, Ji-eun setuju dan mereka kembali membuat kontrak baru sesuai keinginan mereka masing-masing. Kali ini Ji-eun tak ingin dirugikan sama sekali dan menulis kontraknya dengan sangat mendetail sampai beberapa lembar. Yongjae menyetujui semua isi kontrak Ji-eun tanpa membaca semuanya. Kemudian, dia memberikan isi kontraknya yang hanya bertuliskan pernikahan mereka takkan berakhir sampai minimal 3 tahun lamanya. Ji-eun sama sekali tak setuju karena itu terlalu lama. Yongjae lantas membawa-bawa ibu dan neneknya, sehingga Ji-eun menyetujuinya. Yongjae terkejut mengetahui Ji-eun menyimpan kontrak tersebut di lemari es. Pantas dia tak menemukannya di mana-mana. Setelah menerima kontrak tersebut, Yongjae merobeknya sambil mengatakan keputusan yang Ji-eun ambil sudah benar. 나 결정 잘한 거야. Keesokan paginya, Ji-eun memulai harinya sesuai apa yang ada pada kontrak yang dia buat. Yongjae awalnya sedikit tak percaya, akan tetapi Ji-eun mengatakan karena itu sebelum menandatangani sebuah kontrak, dia harusnya membacanya dengan teliti terlebih dahulu. Yongjae akhirnya mengikuti semua perintah Ji-eun, dan ketika Yongjae tak ingin melakukannya, Ji-eun hanya perlu memberitahu bahwa hal tersebut ada dalam kontrak. Di sisi lain, tanpa sengaja Hyewon mendengar pembicaraan Dongwook yang membicarakan pernikahan kontrak antara Yongjae dan Ji-eun. Hyewon akhirnya menemui Ji-eun dan bertanya secara langsung tentang pernikahan kontrak yang dia jalani. Sementara Yongjae sedang dalam wawancara, karena film yang terakhir dia bintangi tidak laku di pasaran. Itu merupakan kegagalan pertamanya selama jadi bintang. Kembali ke Ji-eun, Hyewon memberitahu ketidaksukaannya pada Ji-eun yang selalu ada di samping Yongjae.
Hyewon menyadari kesalahannya yang begitu egois, sehingga dia memutuskan untuk memperbaikinya. Dia akan melupakan Min Hyuk agar Youngjae bisa kembali ke sisinya seperti dahulu. Ji-eun akhirnya memberitahu alasan mereka menikah. Youngjae hendak pulang membawa sebuket bunga untuk Ji-eun. Dia malah menerima telepon dari Hyewon untuk bertemu. Youngjae lantas memberitahu Ji-eun agar tak menunggunya, karena dia sedang bersama Hyewon. Setelah Youngjae menutup teleponnya, Ji-eun mengatakan, 그냥 와요. 강혜원 씨 만나지 말고. pada pertemuan itu Hyewon mengatakan, selama ini dia salah, namun sekarang dia sudah memahaminya kalau Youngjae lah yang lebih peduli terhadapnya, dan dia ingin Youngjae kembali menerimanya. Setelah menunggu begitu lama, Ji-eun senang Youngjae memberinya bunga, meski itu hanya karena sebuah kontrak. Setelah itu, Ji-eun ingin menguji Youngjae. Ji-eun meminta Youngjae membantunya memberi jawaban pada Min Hyuk, karena Min Hyuk telah mengutarakan isi hatinya. Akan tetapi dia belum memberi jawaban kepada Min Hyuk kala itu. Youngjae hanya terdiam terpaku. Kini Youngjae menjadi dilema antara melepas Ji-eun atau tidak, karena Hyewon juga telah terang-terangan jujur ingin bersamanya. 좋아해도 괜찮아요? Di tempat berbeda, Min Hyuk masih memikirkan tentang pernikahan Youngjae dan Ji-eun. Akan tetapi Min Hyuk memutuskan untuk tak menerbitkan laporan tersebut. Namun, temannya berhak memutuskan sesuai keinginannya. Keesokan paginya, Ji-eun meninggalkan rumah lebih awal karena tak ingin bertemu Youngjae. Ji-eun menemui Min Hyuk dan makan bersama. Min Hyuk yang masih penasaran dengan ucapan Ji-eun di hari sebelumnya, kembali bertanya. Ji-eun memberitahu bahwa dia memberi Youngjae sebuah kejutan, di mana dia memutuskan untuk bercerai. Bahkan Youngjae menerimanya dengan baik, dan itu akan menjadi sebuah akhir yang happy ending. Setelah Youngjae kembali ke Hyewon, dan dia bisa mengambil kembali Full House. Sedangkan di rumah, Youngjae menelpon asistennya untuk mencarikan sebuah apartemen yang tenang dan bersih untuknya. Ji-eun yang telah kembali segera berjalan pelan, agar tak ketahuan, akan tetapi mereka tetap berpapasan. Youngjae menjelaskan kalau dia takkan mengambil alih Full House. Dia akan segera pindah begitu dia mendapatkan apartemen baru. Dan mengenai isi rumah tersebut, Ji-eun boleh memiliki semuanya, dan jika dia menolak, dia bisa membuangnya. Sementara sebuah berita tentang seorang aktor yang memutuskan tunangannya berhembus di media. Namun berita tersebut tak secara terang-terangan mengatakan itu Youngjae, sehingga membuat semua orang bertanya-tanya. Dongwook yang akhir-akhir itu sering bersama Youngjae dipanggil untuk diwawancarai. Dan tanpa sengaja dia memberitahu tentang pernikahan palsu Youngjae dan Ji-eun. Pada akhirnya mereka pun tahu semuanya. Sang manajer segera menghubungi Ji-eun untuk bertemu. Dia memberitahu bahwa film terakhir Youngjae tak mendapat respon yang baik. Bahkan karir Youngjae mulai meredup semenjak mereka menikah. Dan jika ada skandal baru yang muncul, maka karir Youngjae benar-benar akan berakhir. Dia berharap Ji-eun sedikit bersabar dan mempertahankan pernikahan mereka sampai karir Youngjae membaik. Tak sampai di situ, sang manajer menemui Hyewon dan meminta Hyewon untuk tidak mendekati Youngjae untuk beberapa saat, karena jika kabar pernikahannya sampai ke publik, maka akan sulit untuk karir Youngjae ke depannya. Sementara Ji-eun yang telah memikirkan perkataan manajer Youngjae memutuskan untuk membatalkan perceraiannya dengan alasan kalau sebelumnya dia hanya ingin menguji Youngjae saja. Karena Youngjae sudah merasakannya, maka dia akan menarik ucapan sebelumnya dan membatalkan perceraian mereka. Youngjae sangat kesal dengan ulah Ji-eun, karena dia mengira mereka akan benar-benar berpisah. Sedangkan dia belum siap sama sekali. Namun pada akhirnya Youngjae senang dengan keputusan Ji-eun. Sementara Ji-eun tak tahu apakah keputusannya sudah benar atau tidak. Keesokan paginya, Youngjae bertingkah aneh dan tak lagi menyusahkan Ji-eun seperti biasanya. Dia berusaha melakukan semuanya sendiri, dan ketika Ji-eun mempertanyakan tingkahnya, Youngjae mengatakan dia hanya merasa bersalah dan ingin memperbaiki kesalahannya saja.
Ji-eun malah memintanya untuk tidak melakukan apapun, karena hal itu akan membuatnya khawatir jika Yongjae bersikap tak seperti biasanya. Ji-eun kembali menemui Min-hyuk dan memberitahu bahwa dia tak jadi bercerai dengan Yongjae, karena asisten Yongjae menemuinya dan jika mereka bercerai sekarang, maka Yongjae akan dalam masalah. Jadi mau tidak mau dia harus tetap tinggal, meski itu terasa sulit untuk dijalani. Pada malam harinya Min-hyuk dan Yongjae bertemu. Min-hyuk memberitahu kalau kabar pernikahannya akan segera tersebar. Min-hyuk berharap Yongjae melepas Ji-eun sebelum hal itu terjadi, agar Ji-eun tak terluka. Keesokan paginya ketika mereka sedang sarapan, Yongjae memberitahu kalau kabar pernikahan mereka mungkin akan segera tersebar. Yongjae berharap Ji-eun tak mengkhawatirkan apapun dan tak meladeni apa pendapat orang lain yang sama sekali tak mengenal mereka. Siang harinya ketika Ji-eun sedang sendiri, seseorang mengetuk pintu dan membawa buket bunga atas nama Juryu. Ji-eun menolak karena itu bukan namanya. Namun setelah dia pikir-pikir, ternyata Juryu adalah dia, sebuah nama yang Yongjae buat untuk dirinya. Setelah Ji-eun menerimanya, Ji-eun baru mengetahui bahwa bunga yang datang bukan hanya satu macam saja, tapi bermacam-macam, sampai-sampai membuat ruangan tersebut terlihat seperti taman bunga. Yongjae mendekat pada Ji-eun. Di saat bersamaan, Hye-won juga datang. Ji-eun dan Yongjae saling berbincang dan mereka terlihat sangat bahagia. Ji-eun yang merasa senang tiba-tiba mengecup pipi Yongjae. Hal itu disaksikan oleh Hye-won. Kali ini Yongjae tak sampai mengejar Hye-won untuk menjelaskan apa yang terjadi. Hingga pada malam harinya Yongjae jujur kalau dia merasa bahagia dengan kedatangan Ji-eun di sisinya. Bahkan untuk sesaat dia bisa melupakan Hye-won. Yongjae melanjutkan kalau dia sangat ingin terus berada di sisi Ji-eun untuk melindunginya dari rasa sakit akan apapun. Akan tetapi sekarang dia harus kembali pada Hye-won karena dia sudah terikat janji terhadapnya. Akhirnya Yongjae menemui Hye-won dan memberitahu kalau dia akan segera meninggalkan Full House dan kembali kepadanya. Hye-won mengatakan dia tak bisa hidup jikalau tak ada Yongjae di sisinya. Ji-eun yang sedang bersama Min-hyuk menceritakan apa yang dikatakan Yongjae kepadanya. Min-hyuk merasa itu yang terbaik untuk mereka saat itu. Ji-eun yang pulang dalam keadaan setengah mabuk berkata agar Yongjae tak kembali kepada Hye-won dan tetap tinggal bersamanya karena dia yang akan melindunginya. Yongjae membawa Ji-eun yang sudah tak sadarkan diri ke kamar dan berharap Ji-eun tidak terluka atas tindakannya karena dia sama sekali tak bisa menjaganya lagi. Pada malam berikutnya Ji-eun dan Min-hyuk makan bersama. Yongjae dan Hye-won juga datang dan ikut bergabung bersama mereka. Melihat Ji-eun makan dengan belepotan membuat Min-hyuk ingin menolongnya. Yongjae yang juga melihat itu lantas meneriaki Ji-eun dan memintanya membersihkan sisa makanannya sendiri. Pada akhirnya mereka saling mengungkapkan kekurangan mereka masing-masing di depan Min-hyuk dan Hye-won. Setelah makan malam tersebut terlihat jelas betapa Yongjae tak menyukai Ji-eun pulang bersama Min-hyuk. Namun dia tak bisa melakukan apapun dan sepertinya Hye-won mulai menyadari di mana hati Yongjae berada. Di lain sisi, Min-hyuk mengajak Ji-eun ikut bersamanya ke Venesia karena dia akan syuting film di sana. Sementara Yongjae terlihat sangat murung dan tak fokus, bahkan Hye-won yang sedari tadi memanggilnya tak direspon sama sekali. Keesokan paginya, Ji-eun menghampiri Yongjae. Dia bertanya apakah dia boleh pergi ke Venesia bersama Min-hyuk. Terlihat jelas Yongjae tak menyukai Ji-eun pergi, akan tetapi dia tetap mengatakan tidak masalah. Bahkan ketika Ji-eun kembali, dia juga sudah tidak akan berada di rumah itu lagi. Setelah Ji-eun pergi, Yongjae menemui Hye-won dan mengajaknya jalan. Akan tetapi Yongjae lagi-lagi tak fokus.
dan memanggil nama Ji-eun ketika sedang berbicara pada Hyewon. Bahkan setelah Hyewon memberitahu kesalahannya, Youngjae terus saja mengkhawatirkan Ji-eun. Hyewon yang tak tahan lagi meminta Youngjae menemui Ji-eun jika sangat mengkhawatirkannya. Akhirnya Youngjae menyusul Ji-eun ke bandara. Akan tetapi dia tak menemukan keberadaan Ji-eun lagi di sana. Di saat Youngjae terus membicarakan Ji-eun, akhirnya Hyewon tahu bagaimana perasaan Youngjae ketika dirinya terus membicarakan Minhyuk ketika bersama Youngjae. Pada akhirnya Hyewon melepas Youngjae, meski itu berat untuknya. Namun, Youngjae merasa semuanya sudah terlambat karena Ji-eun sudah pergi bersama Minhyuk. Namun kenyataannya Ji-eun dan Minhyuk tak jadi pergi. Ji-eun kembali dan mencari keberadaan Youngjae di rumah, akan tetapi dia tak menemukannya lagi. Minhyuk mencoba menghibur Ji-eun yang bersedih dengan merangkulnya. Di saat bersamaan, Youngjae kembali dan melihat mereka berdua. Setelah merasa baikan, Ji-eun meminta Minhyuk pulang karena hari sudah malam. Keesokan paginya ketika Ji-eun melihat kamar Youngjae, dia sangat terkejut sekaligus senang melihat Youngjae ada di tempat tidurnya. Sementara Youngjae masih kesal mengingat kejadian semalam dan tak mau berbicara pada Ji-eun. Ji-eun akhirnya bertanya apa yang terjadi. Youngjae memberitahu kejadian semalam. Ji-eun kembali terkejut mengapa Youngjae bisa tahu. Namun karena tak ingin berdebat dengan Youngjae, Ji-eun memilih pergi. Di saat bersamaan Minhyuk datang. Youngjae yang tak ingin Minhyuk bertemu Ji-eun mengatakan kalau Ji-eun sedang keluar. Akan tetapi Ji-eun malah menyaut membuat kebohongan Youngjae terungkap. Minhyuk datang untuk mengajak Ji-eun jalan. Ji-eun lantas memberitahu Youngjae untuk makan sendiri karena dia akan keluar bersama Minhyuk. Tiba-tiba Youngjae meminta Ji-eun untuk tidak pergi dengan alasan tak ada yang memberinya makan. Akhirnya Ji-eun tak jadi pergi. Ji-eun membatalkannya bukan karena mendengar alasan Youngjae. Hanya saja dia pernah mengalami hal demikian. Dan hal itu sangat menyakitkan baginya. Setelah itu, Youngjae berusaha berbaikan pada Ji-eun dan mencuri kesempatan untuk menciumnya. Akan tetapi dia gagal. Karena Dongwook dan istrinya datang untuk mengembalikan semua barang milik Youngjae. Sementara di lain tempat, seorang reporter menemui ayah Youngjae. Dia ingin bertanya sesuatu, akan tetapi dia menolak. Namun, ketika reporter itu menyebut nama Ji-eun, Pak Lee bersedia berbicara. Mama, 왜 자꾸 여기다 뭐 묻히고 다녀? Youngjae yang kembali berusaha untuk mencium Ji-eun kembali gagal karena seseorang membunyikan bel. Ayah Youngjae datang berkunjung. Mengetahui pernikahan anaknya hanya pernikahan kontrak, membuatnya sangat marah, bahkan menampar Youngjae. 어머니, Bahkan, kini nenek dan ibu Youngjae juga telah mengetahui semuanya dan sama sekali tak ingin melihat Ji-eun lagi. Hal itu membuat Ji-eun sangat sedih. Ji-eun lantas menghubungi Minhyuk untuk bertemu. Ji-eun menceritakan semua kesedihannya dan kesalahan yang telah dia perbuat, yang menyebabkan banyak orang terluka karenanya. 해주실 거예요. Sesampainya di rumah, Ji-eun disambut dengan banyak pertanyaan dari Youngjae. Ji-eun yang lelah melihat Youngjae terus memaksanya berbicara, lantas mengatakan dia bertemu Minhyuk untuk meringankan masa sulitnya yang disebabkan oleh dirinya. Setelah mendengar semua penuturan Ji-eun, Youngjae mengatakan mulai sekarang dia takkan menyakiti Ji-eun lagi. Meski begitu, Ji-eun tetap ingin mengakhiri kontraknya. Saat itu juga, karena dia merasa semuanya sudah berantakan dan lebih baik jika Youngjae kembali saja pada Hyewon. 강혜원 씨한테 가요. Keesokan paginya, Ji-eun tak melihat Youngjae lagi. Malahan Hyewon datang berkunjung. Di pertemuan itu, Ji-eun mengembalikan sebuah cincin yang seharusnya menjadi milik Hyewon. Ji-eun memberitahu betapa Youngjae begitu mencintainya selama ini. Ji-eun berharap
Hyewon bisa membahagiakan Youngjae. Akan tetapi, Hyewon mengatakan, sepertinya dia tak mampu melakukannya lagi, karena dia tahu hati Youngjae sudah terisi oleh Ji-eun seorang. Hyewon berharap Ji-eun mau memberi Youngjae satu kesempatan lagi. Menurut Hyewon, Youngjae adalah orang bodoh yang tak mampu mengutarakan isi hatinya pada wanita yang dia sukai. 영지한테 한 번만 더 기회를 주세요. Di tempat berbeda, Youngjae bersiap untuk melakukan konferensi pers. Youngjae bercerita tentang seorang wanita yang sangat dia cintai, dan saat bersamanya dia merasa bahagia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bercerai demi melindungi wanita tersebut. Dan setelah konferensi pers itu berakhir, hubungan Ji-eun dan Youngjae benar-benar telah berakhir. Beberapa bulan setelah kepergian Youngjae, kehidupan Ji-eun kembali seperti sebelumnya, di saat dia belum bertemu Youngjae sama sekali. Hari itu Min-hyuk datang menemui Ji-eun untuk mengabarkan kalau dia sudah menemukan seorang aktor yang cocok dengan karakter utama dalam cerita yang Ji-eun tulis. Namun, Ji-eun menginginkan Youngjae sebagai pemeran utama dalam ceritanya, dan Min-hyuk akan berusaha memenuhi keinginan Ji-eun. 감독 정해진 기념으로 내가 맛있는 거 사드릴게요. Di saat mereka sedang makan siang, Min-hyuk kembali mencoba melamar Ji-eun, meski dia tahu Ji-eun belum siap. Akan tetapi, dia akan terus menunggu sampai Ji-eun siap menerimanya. Setelah itu, Min-hyuk menemui manajer Youngjae untuk meminta Youngjae agar mau bergabung dalam proyek film yang akan dia garap. Meski tak yakin bisa membawa Youngjae kembali, mereka tetap meminta Dongwook menemui Youngjae. Dongwook menemui Youngjae yang sedang bermeditasi di sebuah kuil. Dongwook mengatakan Ji-eun sedang sakit dan Min-hyuk tak mengkhawatirkan Ji-eun sama sekali. Youngjae yang terus memikirkan perkataan Dongwook memilih kembali karena sangat mengkhawatirkan keadaan Ji-eun. Namun dia tak melihat keberadaan Ji-eun di rumahnya. Ji-eun yang baru datang tiba-tiba menangis melihat Youngjae ada di hadapannya. Ji-eun mempersilahkan Youngjae masuk, sedangkan Youngjae malah bersikap seperti sebelumnya kepada Ji-eun. Karena kesal, Ji-eun mengusirnya. Ji-eun ingin Youngjae merasakan apa yang pernah dia rasakan ketika Youngjae mengusirnya dahulu. Meski begitu, sesekali Ji-eun mengintip untuk melihat keadaan Youngjae. Hingga malam harinya Youngjae tak tahan dan pergi dari tempat tersebut. Ji-eun yang tak melihatnya lagi bergegas mencari keberadaan Youngjae yang ternyata ada di halaman belakang. Ji-eun sangat mengkhawatirkan Youngjae. Sementara Youngjae masuk ke kamarnya untuk istirahat. Ji-eun yang tak bisa membendung perasaannya menangis sejadi-jadinya setelah melihat Youngjae. 왜 우는데? 그만해라, 내가 아까 미안하다고. 간 줄 알고. 됐다고요! 깜짝이야. Di hari berikutnya, Youngjae memutuskan untuk melamar Ji-eun kembali. Akan tetapi, Youngjae belum sempat mengutarakan keinginannya karena ada Min-hyuk di antara mereka. 만나는 거였어? Min-hyuk menawarkan Youngjae untuk bergabung dalam film yang akan dia garap. Akan tetapi, Youngjae menolak setelah tahu penulisnya adalah Ji-eun. Pada akhirnya, mereka berdua kembali berdebat satu sama lain. Min-hyuk menyela dan meminta Youngjae meninggalkan rumah tersebut karena Ji-eun adalah wanitanya. Di saat Min-hyuk memiliki kesempatan berbicara berdua dengan Youngjae, Min-hyuk jujur. Dia telah melamar Ji-eun, akan tetapi Ji-eun belum menjawabnya. Min-hyuk tak ingin kedatangan Youngjae kembali membuat Ji-eun menjadi bingung. Sehingga Min-hyuk berharap Youngjae tak lagi menyakitinya, dan jika dia ingin pergi, seharusnya Youngjae tak harus kembali.
Malam harinya, Yongjae memberitahu Ji-eun kalau dia akan meninggalkan rumahnya keesokan harinya karena ternyata Min-hyuk berbuat baik kepadanya, bahkan Min-hyuk sudah melamarnya. Dia kembali karena mengira Min-hyuk meninggalkannya saja. Namun ternyata dia salah. Keesokan paginya, Yongjae benar-benar meninggalkan rumah, bahkan sebelum Ji-eun terbangun. Akhirnya Ji-eun bertemu janji dengan Min-hyuk. 이영재 씨 갔어요. Di pertemuan itu, Ji-eun memberitahu betapa keberadaan Yongjae sangat berarti baginya. Meski mereka sering berargumen, tapi dia senang berada di samping Yongjae. Setelah itu, Ji-eun meminta agar Min-hyuk tak lagi menunggunya, karena hal itu sangat menyakitkan jika harus menunggu sesuatu yang tak pasti. Ketika Ji-eun kembali ke rumah, dia terkejut melihat Yongjae ada di teras belakang. Pada kesempatan itu, Yongjae berusaha mengungkap perasaannya dan melamar Ji-eun agar mau menikah dengannya. 우리 결혼하자. Ji-eun yang tak menyangka Yongjae melakukan hal tersebut meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Namun, belum juga beberapa jam, Yongjae kembali membuat Ji-eun kesal dengan menghilangkan semua naskah yang telah Ji-eun tulis. Akhirnya Ji-eun menolak lamaran Yongjae. Setelah kejadian itu, Yongjae berusaha membuat Ji-eun terkesan kembali, dibantu oleh Dong-wook dan istrinya. Mereka menulis semua hal tentang Ji-eun untuk dibaca agar Yongjae lebih mengenal Ji-eun lebih baik. Setelah membacanya, Yongjae menjalankan rencana Dong-wook. 오늘 나가서 밥 먹자. 전에 저도 유민혁 씨랑 와봤어요. 빨랑 일어나라고! Akan tetapi tak satu pun dari ketiga rencananya yang berhasil. Malahan Yongjae terkena flu. 진짜. Dong-wook akhirnya menelpon untuk mempertanyakan rencana mereka. Dengan kesal, Yongjae memberitahu kalau semua rencananya gagal, sehingga dia takkan berinvestasi pada toko kaset mereka. Tak ingin melewatkan kesempatan yang ada, Dong-wook mengatakan kalau masih ada satu rencana yang diyakininya takkan gagal, yaitu berkemah. Yongjae akhirnya mengikuti saran terakhir Dong-wook dan mengajak Ji-eun berkemah. 우리 캠핑 갈래? Akan tetapi Ji-eun menolak karena sudah membuat janji untuk bertemu Min-hyuk. Yongjae malah ngotot ingin pergi berkemah sebelum Ji-eun bertemu Min-hyuk dan meminta Ji-eun menyiapkan segalanya, sementara dia istirahat. Setelah semuanya selesai dan hendak pergi, demam Yongjae semakin tinggi. Ji-eun menyarankannya untuk istirahat 30 menit. Setelah itu mereka akan berangkat. Yongjae menurut dan mengikuti semua keinginan Ji-eun. Yongjae bahkan meminta Ji-eun tak meninggalkannya dan tak boleh bertemu Min-hyuk sebelum mereka berkemah. Setelah merasa baikan, Yongjae terbangun dan melihat hari sudah malam. Yongjae kesal pada Ji-eun yang tak membangunkannya sehingga dia tak mau makan sama sekali. 됐어, 안 먹어! Ji-eun meminta Yongjae untuk makan, setelah itu mereka akan berkemah. Yongjae akhirnya menurut. Pada kesempatan itu, Yongjae dengan tulus meminta maaf atas tindakannya yang membuat kerjaan Ji-eun terhapus. Ji-eun mengatakan dia akan memaafkannya jika Yongjae mau menjadi pemeran utama dalam cerita yang dia buat. Yongjae mengatakan akan mempertimbangkannya setelah membaca naskahnya. Setelah itu, Yongjae memberitahu semua hal yang Ji-eun sukai dan kembali meminta Ji-eun untuk menikah dengannya. 결혼해줄래? Dia ingin mendengar jawaban Ji-eun saat itu juga, karena bisa jadi setelah itu mereka akan bertengkar lagi. Ji-eun mengatakan, mengapa harus menikah lagi? Bukankah sebelumnya sudah? Dan dia menganggap itu bukanlah permainan. Sembari menunjukkan cincin pernikahan mereka, Yongjae lantas mengambil cincinnya juga. Dia tak pernah meninggalkan cincin tersebut, karena sebelumnya Ji-eun sangat kesal ketika cincin itu hilang. Pada akhirnya Yongjae kembali mengungkap perasaannya dan mengatakan dia sangat mencintai Ji-eun. Ji-eun merespon ucapan Yongjae dengan satu kecupan.
Yongjae berbalik dan mencium Ji-eun dengan lembut. Keesokan paginya, Yongjae merasa malu dengan apa yang telah terjadi, sementara Ji-eun bersikap biasa saja. 귀여워, 우리 다. Beberapa bulan berlalu, Yongjae mengambil peran yang ditulis oleh Ji-eun, sementara Dongwook dan istrinya sudah memiliki anak dan membuka toko kaset. Kehidupan Ji-eun dan Yongjae semakin berwarna. Kini Yongjae tak lagi segan menunjukkan perasaannya dan mengajak Ji-eun jalan di keramaian. Suatu hari mereka mengajak Min-hyuk juga Hye-won makan malam bersama di rumah mereka. Hye-won dan Min-hyuk turut bahagia melihat kebahagiaan Ji-eun dan Yongjae yang tampak serasi bersama. Pada kesempatan kali itu, Hye-won menggoda Min-hyuk. "Apakah kau cemburu?" "Iya," kata Min-hyuk. Hye-won melanjutkan ucapannya dengan sebuah candaan. "Jika kau mau denganku, kau tidak perlu merasakan hal seperti itu." Kini mereka telah membuka lembaran baru sebagai pasangan suami istri sungguhan. Drama pun selesai.